Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kisah keluarga Rasulullah SAW dapat menjadi tauladan bagi kita dalam berkeluarga. Salah satunya bagaimana kisah cinta antara putri bungsu Rasulullah SAW, yakni Fatimah Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan ekspresi mereka, bahkan konon setan pun tak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izah mereka hingga Allah telah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah, putri Rasulullah SAW yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah SAW, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaan yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta, dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal-awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini, Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar, kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khabab, keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah, perkasa, dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seseorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar ibn Al-Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridha jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah, kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi,
Kekhawatirannya Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. "Mengapa bukan engkau saja yang mencoba, kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam, hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau SAW tidak terkejut. "Bagus, wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang akan menjadikan penebusnya untukmu, ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk kewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham atau nilai sebuah baju besi." Dan Ali ridha menerima mahar tersebut. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah, walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggentarkan. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Subhanallah, itu adalah pujian terbaik
dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani peri kehidupan anak dan menantu Rasulullah SAW. Amin. Insyaallah.